brand ambassador beberapa brand dan juga dikenal oleh orang-orang pemerintahan dan juga banyak pembisnis hemat. Yang penting teman-teman mau berkomitmen untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Tionghoa. Halo Welcomester, kembali lagi dengan podcast kita. Kali ini kalian bakalan ditemanin oleh Destia. Jadi di sini kita itu kedatangan tamu-tamu yang spesial. Ada 2 orang, Cindo loh. Jadi di sini kita ada kedatangan finalis Koko Cici Sumatera Selatan tahun 2021. Oke, tepuk tangan dong. Oke, boleh dong kita perkenalan dulu sama Koko dan Cici yang ada di sini. Boleh kenalin sama penonton yang ada di rumah. Boleh Cicinya dulunya aja ya. Oke, halo teman-teman, saya Cici Angel. Oke. Halo semuanya, kenalin nama Koko Felix Sukimin. Oke, kalau boleh tahu usianya nih, boleh nggak kita tahu usianya? Boleh banget. Boleh dari Koko berapa nih? Oke, Koko usianya sekarang 20 tahun nih. Oh, 20 tahun, muda banget guys. Kalau Cici? Sama, 20 tahun juga. Oke, jadi ini sama ya, satu angkatan, satu line. Oke, kemudian di sini boleh nggak kalian perkenalin dulu Koko Cici Sumatera Selatan itu apa sih? Dan tugasnya itu apa? Koko bantu jelasin aja ya. Boleh. Jadi Koko Cici Sumatera Selatan itu adalah sebuah wadah yang mana berada di bawah naungan PSMTI Sumatera Selatan. Nah, jadi Koko Cici itu bisa dibilang sama, namun berbeda. Oh, gimana tuh? Sama dalam artian sama-sama pageant, namun berbedanya adalah kita adalah pageant yang dimana mau memperkenalkan budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Oh, oke. Jadi emang tugasnya itu memperkenalkan tentang budaya yang berbau dengan Tionghoa gitu. Betul banget. Oke. Kalau untuk kesibukannya sekarang apa nih kesibukan Koko dan Cici? Oke, jadi sebagai Koko dan Cici itu kita mengemban tugas sebagai duta budaya, sosial, dan juga pariwisata Tionghoa, khususnya di Sumatera Selatan. Tapi untuk saat ini, kami itu sedang fokus untuk mengadakan pemilihan Koko Cici Sumatera Selatan 2023. Oke, jadi emang lagi tes ya bahasanya atau gimana itu? Untuk saat ini kami masih di tahap pendaftaran, jadi buat teman-teman boleh banget daftar nih. Tapi biasanya nih ya, kan pasti nggak luput dengan kata biasanya orang-orang ini insecure. Benar nggak kalau mau ikutan Koko Cici itu ada beberapa orang yang insecure mungkin mau ikutan. Itu gimana tuh menurut Koko dan Cici? Boleh ikutan aja, coba dulu atau gimana? Oke, sebenarnya kalau dibilang insecure, setiap orang tuh punya yang namanya insecure-nya. Mereka punya rasa ketidakpercayaan diri. Namun, kalau misalnya kita terluput dalam ketidakpedean diri kita nggak akan maju nih. Kalau kita membatasi diri kita dengan batasan yang ada dalam pikiran kita, ujung-ujungnya kita nggak akan berkembang nih. Jadi sebenarnya kalau dari Koko sih, ikut aja. Ikut aja. Coba aja dulu, siapa tahu rezeki nih. Rezekinya di sini ya kan. Betul banget. Kalau Koko sama Cici pernah insecure? Kayak Pernah kalau dilihat-lihat, dong. mungkin kalau orang awam nih yang lihatnya udah ganteng, finalis Koko Cici, pinter, pernah nggak insecure gitu? Pernah sih pastinya ya. Pasti kan, karena semua orang pasti insecure ya Iya. pasti. Tapi kalau cara kalian untuk menyikapi ketidakpercayaan diri kalian itu gimana sih? Oke, kalau dari Cici dulu mungkin ya. Kalau Cici sih, karena di Koko Cici ini berkumpulnya orang-orang berbakat, kemudian orang-orang yang berpengaruh di bidangnya. Jadi ya mau nggak mau kita itu pasti dapat asupan motivasi untuk terus maju dan berkembang. Oke. Kalau Koko? Oke, mungkin Koko sedikit cerita juga ya. Boleh. Kalau dibilang insecure, Koko adalah orang yang bisa dibilang sangat insecure nih. Insecure di mana Koko selalu membandingkan diri dengan orang lain nih. Kalau orang lain bisa, kenapa Koko nggak bisa?
Makanya Koko menjadikan sesuatu hal itu, insecure tersebut menjadi sebuah acuan yang dimana Koko akan terus berkembang. Dan juga kebetulan di Koko Cici Sumatera Selatan ini kita itu bukan hanya mengikuti sebuah pageant, namun kita juga dibimbing nih. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita dibimbing dalam segi hard skill, soft skill, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya jangan batasi diri kamu dengan insecure tersebut, tapi manfaatinlah insecure itu menjadi senjata terbaik kamu. Wah, quotes of the day. Oke, keren-keren. Kalau motivasinya ikutan Koko Cici ini apa kok? Kalau dari Koko motivasi sih awalnya biasanya kan. motivasi awal ya. Kalau dibilang kita nggak usah muluk-muluk deh ya. Motivasi Koko ikut pemilihan Koko Cici Sumatera Selatan ini yang pasti yang pertama mau cari nama. Oh, oke. Bukan ya, nama udah ada sih dari lahir. Maksudnya dimana ya Koko tuh pengen diakuin nih sebagai pribadi yang dimana lebih baik lagi. Mau juga Koko juga mau mencari kesempatan selain di akademik gitu. Jadi motivasinya adalah Koko tuh pokoknya mau berkembang lagi nih. Gitu. Dengan nama Felix ini. Iya. Oke, kalau Cici? Ya sebenarnya mirip-mirip sih, tapi kalau Cici melihat Koko Cici tuh kayak wah, public speakingnya bagus banget gitu. Dan benar-benar dirasain di Koko Cici itu public speaking Cici itu sangat berkembang karena kita dibimbing, dibekali, dan kita juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan bekal tersebut. Nah, seperti saat ini kan kami diundang ke podcast Palkomtek. Benar, keren-keren. Kalau misalnya kita nih pengen join Koko Cici yang akan datang nanti, itu tuh gimana sih? Atau harus orang Tionghoa kah? Ada keturunan Tionghoa kah? Atau bebas semua manusia awam juga boleh gitu? Oke, kalau itu merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering kami dengar ya. Oke, jadi untuk tema pemilihan kami sendiri itu sinergi dalam kebinekaan. Nah, jadi sinergi itu kita bersama, kemudian kebinekaan itu kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya. Jadi kita walaupun berbeda-beda tapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Tionghoa. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau bergabung dengan Koko Cici, terlepas dari suku, ras maupun agama, itu Koko Cici terbuka. Yang penting teman-teman mau berkomitmen untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Tionghoa. Oke, jadi dari ras apapun, dari apapun bentuk mereka, pokoknya itu boleh ya. Boleh banget. Join untuk Koko Cici ini. Oke, tapi sebelumnya pernah nggak ada yang berbeda dari kalian, misalnya nggak keturunan Tionghoa ataupun emang bukan orang Tionghoa, itu ada nggak? Oke, Koko bantu jawab ya. Jadi setiap adanya pemilihan Koko Cici Sumatera Selatan ini selalu ada orang yang mengikuti pemilihan ini, namun dia bukan dari etnis Tionghoa. Jadi pemilihan Koko Cici Sumatera Selatan ini benar-benar diperuntukkan untuk orang yang mau belajar, mau berkembang sama-sama, nggak memandang dia dari ras manapun, suku manapun, etnis manapun. Karena berdasarkan hasil yang sudah ada di lapangan, ada pemilihan di tahun berapa, itu yang menjadi salah satu pemenangnya malahan dari orang Indonesia. Jadi nggak, kalau orang bilang, pemilihan Koko Cici Sumatera Selatan ini hanya untuk etnis Tionghoa ya, enggak banget. Pokoknya siapapun yang memiliki kualifikasi, siapapun yang ikut, itu dia semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Tidak memandang dia dari etnis mana, dia dari ras mana. Pokoknya kalau kamu bagus, ya udah ikut aja. Nggak perlu, nggak akan menang nih, aku bukan dari etnis Tionghoa. Enggak, jangan pernah berpikir gitu. Karena kita benar-benar terbuka bagi siapapun dan juga nggak membatasi siapapun. Oke, keren. Jadi untuk siapapun itu bisa ikutan untuk join Koko Cici ini. Bisa banget. Kalau untuk alkulturasi budaya nih yang terkenal di Sumatera Selatan tentang budaya Tionghoa itu apa sih? Mau Cicinya apa Koko nih jawab nih? Koko dulu dong. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal budaya, budaya Tionghoa yang ada di Sumatera Selatan ini banyak banget nih.
bisa kita lihat ada Masjid Cengho kan. Iya benar. Itu kan ada percampuran antara budaya Tionghoa dan juga ya itu pokoknya. Jadi sebenarnya pencampuran budaya antara Tionghoa dan Indonesia itu sudah sangat banyak, apalagi di Sumatera Selatan ini. Dari masjidnya, dari makanannya, dari budayanya, dan juga kita bisa lihat nih ada Kampung Kapitan, ada pempek. Pempek itu kalau misalnya kalian tahu, itu tuh yang pertama membawakannya adalah orang Tionghoa. Iya benar, aku juga tahu itu. Pasti orang Tionghoa yang bawanya ya. Betul banget. Tapi kalau kita mau ceritain sejarahnya panjang banget. Itulah. Tapi kalau Koko berminat untuk menceritakan sejarah pempek boleh. Aduh, jangan nanti kita jadi lapar nih. Benar. Jadi sebenarnya kenapa Koko Cici Sumatera Selatan ini diadakan? Karena pas pertama kali Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang ada di Sumatera Selatan, dia melihat nih, oh banyak banget pencampuran budaya yang ada di Sumatera Selatan, apalagi budaya Tionghoa dan juga Indonesia. Dan dimana dia betul mau mengangkat orang Tionghoa dan orang Indonesia tuh bisa hidup berdampingan tanpa harus mengganggu satu sama lain gitu. Oke, Cici ada yang mau ditambahin? Ya, kalau yang paling terkenal di Palembang sendiri ya, itu pastinya tahu Pulau Kemarau. Pasti. Iya, setiap Cap Gome kita Iya. pergi ke sana kan, baik terlepas dari Sara tadi. Ya, semuanya boleh berdatangan ke tempat nenek moyang kita. Oke, kalau ngomongin Tionghoa itu kan pasti Mandarin nih yang kita tahu kan, orang Tionghoa itu ngomongnya Mandarin, bicara sehari-hari bahasa Tionghoa ataupun yang lainnya. Kalau Koko dan Cici di sini ada tuntutan nggak harus bisa bahasa Mandarin, dan levelnya itu kalau dituntut di level berapa gitu? Oke. Untuk kemampuan bahasa ya bisa dibilang itu di Koko Cici Sumatera Selatan tidak ada tuntutan sama sekali. Namun menguasai bahasa asing itu merupakan nilai tambah bagi seseorang. Jadi kita tuh nggak dibatasi, oh kita harus bisa bahasa Inggris, oh kita harus bisa bahasa Mandarin, enggak banget. Namun kalau memang kita menguasainya, itu merupakan nilai lebih dari diri kita yang dinilai oleh para juri gitu. Tapi di Koko Cici Sumatera Selatan, setelah kalian terpilih, kalian diberikan bekal pelatihan banyak bahasa untuk menunjang kalian menjadi duta budaya, sosial, dan juga pariwisata. Keren, jadi nggak cuma Mandarin aja tapi ada yang lain gitu. Betul banget, banyak banget bahasa yang diajarin di sana, dan juga itu sama sekali tidak dipungut biaya. Iya benar, kalau tidak dipungut biaya tuh pada seneng tuh dengernya. Karena kalau bayar mungkin mereka masih mikir-mikir juga, tapi kalau udah gratis, biaya bahasa yang diajarin sama Koko Cici Sumatera Selatan itu mungkin bermanfaat juga untuk orang-orang yang pengen ikutan gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk kriteria atau tuntutan, bukan tuntutan sih, kriterianya aja kalau misalnya mau ikut jadi finalis Koko Cici itu apa sih kalau untuk jadi pemenang gitu? Oke, untuk syarat dan ketentuan itu sebenarnya sudah kami upload di Instagram @kokocicisumsel. Jadi bisa banget dikepoin. Nah, tapi untuk syarat dan ketentuan tersebut itu bukan merupakan suatu mutlak. Karena seperti yang kami bilang tadi, Koko Cici itu terbuka untuk siapapun yang mau mencoba dan berkembang. Oke, jadi bisa dicek di Instagramnya @kokocicisumsel. @kokocicisumsel. Mungkin boleh Koko tambahin sedikit ya. Boleh. Kriteria yang ada di Instagram @kokocicisumsel itu adalah kriteria orang yang ingin ikut pemilihan tersebut, bukan kriteria yang bisa menang. Oh, oke. Kalau bisa menang beda lagi. Kalau kriteria yang bisa menang, kita nggak bisa menilai dari apapun itu, karena itu berdasarkan keputusan juri. Okay. Tapi kalau misalnya kriteria seseorang yang bisa dibilang menjadi seorang pemenang itu yang pasti berkarakter baik dan juga berwawasan luas. Oke. Kalau udah jadi pemenang dari Koko Cici ini, itu ada kontrak 1 tahun atau ada kontraknya nggak?
Iya, ada. Nah, itu kalau untuk 1 tahun atau bisa lebih nih? Kalau di Koko Cici itu spesial 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Jadi udah kebayang belum untuk tugasnya 2 tahun itu apa aja gitu? Dan apa plan kalian untuk Koko Cici yang akan datang nanti? Oke, kalau untuk plan tentunya kita menjalankan tugas sebagai duta budaya, kemudian sosial dan juga pariwisata. Nah, selain itu selagi kita berkembang, kita itu diberi banyak motivasi, kemudian juga bekal dan kesempatan untuk menghadiri undangan, menjadi MC, kemudian kita juga bertemu relasi baru ya, seperti pemerintah, kita juga pernah menghadiri undangan pemerintah. Oke, kalau Koko Cici itu kan sepasang ya, Mm-mm. artinya kemana-mana sepasang tuh. Betul banget, ke Oke. mana-mana sepasang, tapi tidak membatasi harus sama pasangannya terus nggak. Yang Oke. penting Koko dan Cici gitu. Oke, kalau untuk pernah ngalamin hal yang menarik nggak selama ikutan Koko Cici ini? Hal menarik apa yang pernah kalian temuin? Kalau mungkin bilang hal menarik, mungkin benefit ya. Benefit yang Koko rasain, ini pengalaman pribadi ya. Benefit yang Koko rasain setelah mengikuti pemilihan Koko Cici Sumatera Selatan, yang pasti Koko dikenal lebih banyak sama orang-orang di luar sana. Dan juga banyak banget kesempatan-kesempatan yang mungkin Koko nggak pernah mikir, dulu mikir gini, aku nggak bisa nih, tapi kok sekarang bisa nih. Ya, oke. Nah, seperti bisa dibilang Koko menjadi brand ambassador beberapa brand dan juga dikenal oleh orang-orang pemerintahan dan juga banyak pebisnis-pebisnis hemat yang berada di Koko Cici tersebut. Jadi Koko merasa peluang Koko tuh dibukain banget tuh di sini. Oke. Kalau untuk Cici? Ya, kalau dari Cici seperti yang Ko Felix bilang tadi ya, kita lebih dikenal dan kemudian kita itu lebih dipercaya. Nah, awalnya Koko Cici itu tidak semuanya bisa public speaking, tapi karena kita dibekali, kemudian kita juga memiliki titel Koko Cici ya, itu kita lebih dipercaya, kita bisa menghadiri undangan, kemudian menjadi suatu pembicara, dan juga kita bertemu relasi baru nih, yang dimana bisa membuka peluang kita untuk kedepannya. Oke, kalau untuk pesannya atau motivasinya untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin mau ikutan nih join Koko Cici itu apa sih kok? Biar mereka termotivasi, pengen ikutan nih, ya udah ikutan aja, jangan ragu gitu. Oke, mungkin dari Koko dulu ya. Dari Koko. Bagi teman-teman yang di rumah yang nonton podcast Palcomtech ini, pesan yang bisa Koko kasih ke kalian adalah jangan pernah membatasi diri kalian dan juga jangan pernah berhenti mencoba. Oke, kalau Cici? Ya, singkat aja ya. Singkat boleh. Iya, take every chance that will make you better. Nah, jadi jangan sampai kalian melewatkan kesempatan untuk ikut bergabung dan berkembang bersama Koko Cici. Oke, kalau untuk info menarik atau info pendaftaran itu bisa dicek di mana? Boleh dikasih tahu juga untuk teman-teman yang ada di rumah? Ya, untuk info pendaftaran sendiri maupun update informasinya, bagaimana cara daftarnya, itu udah di-upload di Instagram @kokocicisumsel. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau tanya-tanya, bisa banget langsung ke Instagramnya. Oke, jadi semua informasi itu ada di Instagram Koko Cici Sumsel. Boleh nanti operator ditambahin nih Instagramnya di bawah ini. Oke, biar susah operatornya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman yang di rumah yang khususnya yang emang berminat di Koko Cici ini, cuman emang belum kesampaian aja pengen ikutan gitu. Oke, bagi teman-teman yang nonton podcast ini dan juga masih bingung, kalau misalnya kalian butuh bantuan apapun itu, boleh langsung tanya di @kokocicisumsel atau enggak hubungin Koko di Instagram Koko @felixsukimin. Oke, Cici ada yang mau ditambahin? Ya, sama kalau misalnya gugup nih chatan sama Kokonya, bisa juga. Gugup gitu. Bisa juga nanya ke Cici @g_angelica_c. Oke, nanti kalau misalnya yang cowok gugup chat Cici, chatnya Koko. Iya. Nanti gitu aja. Oke,
kita udah saling spill sosmed dan juga kasih motivasi sama orang-orang yang ada di rumah, apalagi yang mau ikutan Koko Cici ini. Oke, mungkin itu aja sih yang kita obrolin kali ini. Untuk kesempatan lainnya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang Koko Cici ini, apalagi sekarang kan udah mau lagi pendaftaran ya. Iya. Pendaftaran untuk orang-orang yang mau ikutan Koko Cici. Kalau untuk Koko Cici itu ada tempat khusus nggak untuk ikutan gitu, misalnya drum atau apa gitu? Boleh Ada Cici nggak? menjawab? Iya, kalau untuk secret nih, kami biasanya di Raja Wali di Oh, Mola oke. Studio. Itu boleh langsung datang ke sana dulu atau harus ada yang ditemuin dulu mungkin? Gak ada? Baiknya sih dibikin janji Oh, dulu. janji dulu di Instagram tadi. Iya. Oke, pasti dibalas kan itu, Ci? Pasti Pasti. Gerong dibahas. Oh, DM lah mungkin. Oke, sekian itu aja yang mungkin kita obrolin kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang di rumah udah nonton podcast kita dan udah pantengin dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bisa membantu kalian yang masih ragu untuk ikutan Koko Cici Sumatera Selatan. Langsung ke Instagram mereka @kokocici Cici Sumsel. Sumsel. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.